Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all Indonesian English student. Back with me again, Agus Gunawan in my learning YouTube channel. Hari ini kita akan mempelajari sebuah teks yang cukup populer dan juga sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Teks ini disebut dengan recount text atau text recount. Materi ini biasanya dipelajari di kelas 10 ya, SMA, SMK, SLTA sederajat. Di buku yang ini juga ada diberi judul atau temanya adalah history. Fokus membahas tentang recount text. Kemudian grammarnya yang berhubungan langsung atau akan fokus dibahas di video ini adalah how to expressing sequence of time atau bagaimana menyatakan urutan waktu di dalam bahasa Inggris ya. Untuk lebih jelasnya kita pelajari di monitor seperti biasa. Yuk langsung ke monitor. Here we go, langsung saja ke materi ya. Temanya adalah history atau sejarah. Fokus pembahasannya adalah recount text. Dari dua kata re dan count. Re berarti adalah mengulang, count adalah menghitung. Counting, accounting, kegiatan hitung menghitung. Jadi recount menghitung ulang. Yang kita sajikan adalah cerita, kejadian atau pengalaman. Tidak mungkin kita bilang menghitung ulang kejadian ya. Jadi mungkin lebih pas secara kontekstual kita bilang recount adalah menceritakan ulang. Itu adalah arti dari recount. Kemudian definisi atau pengertian dari recount text sendiri adalah sebuah teks yang menceritakan kepada pembaca tentang sebuah cerita atau kisah, aksi atau tindakan, pengalaman di masa lalu, atau aktivitas di masa lalu juga ya. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan hiburan, entertaining, atau juga hanya sekedar memberikan informasi kepada pembaca atau reader. Jika mungkin teks ini diceritakan atau diucapkan langsung, maka kita memberikan informasi atau hiburan kepada pendengar atau listener ya, bisa seperti itu. Nah, kemudian bentuk umum dari teks recount adalah sebagai berikut. Pertama, setting or orientation, latar belakang atau pengenalan ya. Biasanya ini berada di paragraf pertama dalam teks recount. Apa saja isinya? Jadi reader atau pembaca mendapatkan latar belakang informasi yang dibutuhkan agar mengerti teks ini, seperti siapa yang terlibat atau siapa yang mengalami ya. Kemudian di mana kejadiannya, kapan terjadinya, dan juga kenapa ini terjadi. Jadi seperti halnya kita di kehidupan sehari-hari menceritakan pengalaman yang sudah lewat ya, atau mendengarkan dari teman cerita mereka ketika pengalaman liburan misalkan ya. Jadi berurutan siapa aja yang terlibat, kapan, di mana, gimana kejadiannya. Kepo banget ya. Selanjutnya adalah isi dari teks tersebut, yaitu adalah serangkaian kejadiannya. Ini intinya nih ya, pengalamannya. Serangkaian kejadian yang tersusun secara berurutan. Kronologis berarti adalah berurutan dan tersusun. Dari awal kejadian, saat kejadian sampai dengan selesai, itu berurutan A, B, C sampai dengan Z. 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai kronologis. Terakhir, bentuk dari recount adalah memiliki reorientation atau conclusion, kesimpulan. Biasanya di akhir cerita si penulis atau si pembicara yang menceritakan menyampaikan pendapat pribadi atau kesan pribadi dia tentang apa yang sudah dialami ya, personal comment, pendapat pribadi. Itu untuk bentuk dari recount text-nya. Selanjutnya adalah ciri-ciri kebahasaan yang biasa digunakan dalam recount text. Pertama, biasanya menggunakan simple past tense, bentuk waktu masa lalu yang sederhana, sudah terjadi ya. Kemudian juga biasanya menggunakan past continuous tense, bentuk waktu masa lalu yang masih berlanjut, belum selesai atau efeknya masih berasa sampai sekarang. Itu past continuous tense. Penjelasan tentang dua tense ini bisa kalian saksikan lebih detail di video ini ya, atau saya cantumkan linknya di deskripsi. Lanjut, menggunakan temporal sequence atau bentuk waktu yang sementara. Jadi menceritakan latar belakang waktunya kapan. Misalkan pada hari Sabtu, on Saturday, pada 2 minggu yang lalu, atau sekitar tadi malam. Karena ini recount menceritakan yang sudah lewat. Tapi waktunya jelas, kapan, dari kapan sampai kapan. Itu yang dinamakan temporal sequence ya. Selanjutnya, recount text juga fokus terhadap partisipan atau siapa yang terlibat di dalam pengalaman tersebut. Misalkan saya sebagai yang mengalami atau sebagai penulisnya ya. Kemudian jika tidak sendiri, ada pemeran lain ya atau teman yang lain, kita bisa menggunakan kata my friends atau personal pronoun nama orang boleh saja ya, silahkan. Selanjutnya juga menggunakan
conjunction atau kata penghubung seperti then ya, before, after. Ini kata penghubung waktu ya. Atau misalnya juga sebagai sequence of time, waktu berurutan, urutan waktu. Terakhir, recontext juga menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja tindakan seperti when, stayed, saw, enjoy. Ini kalau kita lihat menggunakan verb kedua ya, atau kata kerja bentuk lampau, karena memang recon sudah terjadi atau sudah dialami. Nah, berikutnya ini ada contoh ya, contoh dari recontext yang diberi judul sebuah hari yang indah di Jogja. Siapa yang menulis atau mengalami adalah Arsyanti Dewi ini ya. Saya tidak akan membaca semuanya atau menceritakan isinya, hanya ingin menyampaikan bagian-bagian yang tadi kita bahas. Pertama atau paragraf pertama ini disebut sebagai orientation atau pengenalan. Ini bukan ya. Apa yang dikenalkan? Last week, latar belakang waktu, kapan kejadiannya. Kemudian my friend and I, pelaku atau yang mengalami kejadiannya adalah teman saya dan saya. Di mana? Went to Jogja, di Jogja, latar belakang atau tempat kejadiannya. Kemudian we visited many place, ngapain? Jadi ini menjawab pertanyaan kapan, siapa, di mana, dan ngapain ya. Jadi konteks ini bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan barusan buat yang kepo ya. Oke, itu untuk bagian pertama atau orientation. Bagian kedua yang paling penting adalah eventsnya atau serangkaian peristiwanya. Nih, first ya, kemudian second, dan juga as soon as we finish. Ini menunjukkan conjunction atau urutan waktunya. Pertama, kedua, selanjutnya. Ini menjadi ciri khas dari recon seperti itu ya. Cerita dari awal sampai akhir itu berurutan, dan ditulis, disusun harus berurutan. Kalau nggak berurutan nanti pusing yang dengerin. Kemudian juga kata kerjanya ya, visited, was untuk auxiliary-nya ya, saw, sold, took, looked ya, semuanya menggunakan bentuk kata kerja yang kedua. As soon as we finish our lunch, segera setelah kita selesai makan siang, kita memutuskan untuk pulang. Ini akhir dari cerita atau pengalamannya. Nah, bagian terakhir tadi ya, reorientation atau menyatakan pendapat pribadi si penulis. Ini bagian ketiga, reorientation atau conclusion. Dia bilang seperti ini, for me, buat saya, bagi saya, atau menurut gue ya, itu adalah hari yang menyenangkan meskipun tidak sempat mengunjungi Malioboro. Dia merasa sangat menikmati, enjoy, dan dia berharap suatu saat bisa mengunjungi Jogja lagi. Ini adalah contoh sederhana, real ya, tentang recontext. Lengkap, jelas, padat, sesuai dengan urutan, dan juga sesuai dengan karakteristiknya recontext tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang grammar, tata bahasa yang memang masih berhubungan ya dengan teks recon ini, yaitu adalah sequence of time. Bagaimana kita menyatakan atau expressing urutan waktu di dalam bahasa Inggris. Jadi ada beberapa ekspresi ya ketika kita menyatakan urutan waktu di masa lalu. Dalam hal ini mungkin ketika kita menulis sebuah teks recon ya. Ada 4 secara umum kondisi masa lalu ketika kita membuat recon ya, jadi bolak-balik seperti itu ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama ya, untuk memperkenalkan, memfokuskan, atau ingin lebih menceritakan cerita pertama atau kejadian pertama dari 2 kejadian. Ada 2 kejadian, kita ingin fokus ke yang pertama. Kita biasa menggunakan kata before. Before ini berarti adalah sebelum ya. Ini adalah bentuk ekspresi waktu urutan waktu pertama, before. Contoh kalimatnya, wake me up before you go. Bangunkan aku sebelum kamu pergi. Ada 2 kejadian, wake me up sama you go. Sementara ingin fokus ke yang pertama, bangunin dong. Contoh kedua, don't just open the door, ask who is knocking beforehand. Jangan cuma atau jangan langsung buka pintu sebelum kamu menanyakan siapa yang ketok pintu. Atau dengan kalimat lain, sebelum buka pintu, tanyakan siapa yang mengetuk sebelumnya. Jadi beforehand ini beda ya sama before. Ini berarti adalah sebelumnya atau sebelum itu.
Fokusnya adalah harus nanyain dulu siapa yang ngetok pintu, jangan langsung buka saja. Intinya adalah biar nggak pusing. Before berarti adalah sebelum, kalau beforehand sebelumnya atau sebelum itu. Lanjut ya. Ekspresi waktu menggunakan kata when. When di sini berarti adalah saat atau ketika ya. Kalau when menggunakan tanda tanya berarti kapan. Kalau ini tidak memakai kata tanya berarti adalah saat atau ketika ya. Contoh kalimatnya, text me when you see him. Chatting aku, kasih tahu aku saat atau ketika kamu melihat dia. Contoh kedua, when I open the door, the cat looked at me and went out. Saat saya membuka pintu, si kucing ngeliatin saya lalu pergi. Kita ingin fokus kepada saat membuka pintu. Jadi when ini saat, bisa juga berarti ketika ya. Itu untuk kondisi pertama ketika kita ingin fokus ke kejadian yang pertama dari dua kejadian. Yang kedua, ini kebalikan dari yang pertama. To introduce, untuk memperkenalkan aksi yang kedua dari dua aksi ya. Contoh ekspresi waktunya adalah after, berarti adalah setelah. Contoh kalimat, after you're gone, setelah kepergianmu ya, my heart is broken, hatiku hancur. Ada dua kejadian, kita ingin fokus ke yang keduanya, my heart is broken, menggunakan kata after. Jadi mungkin lebih pengen curhat, hatiku hancur gitu kan. Alasannya apa? Setelah kepergianmu ya. Kalimat kedua, I got married after move on you. Saya menikah setelah move on dari kamu. Move on apa sih? Melupakan bukan? Bukan ya. Kita sama orang di masa lalu mungkin gak bakalan lupa, tapi mungkin bisa mengikhlaskan atau merelakan. Iya ya. Jadi move on di sini berarti adalah bangkit bisa ya, atau merelakan bisa lah. Hubungannya dengan hubungan yang pernah terjadi di masa lalu. Bucin. Selanjutnya, afterward, then later. Tadi after ya, sekarang afterwards, then later. Kita lihat dulu contoh kalimatnya. You break me up, kamu memutuskan aku. Kemudian afterward ya, everything was changed. Jadi afterward dan then berarti ini adalah kemudian. Beda, after setelah, afterward, then atau later berarti kemudian. Setelah kamu mutusin aku, kemudian segalanya berubah ya. Atau contoh lain menggunakan kata later, think, act later. Berpikirlah, bertindak kemudian. Sama artinya later ya. Bedanya mungkin afterward dan then ditempatkan di tengah kalimat atau di awal kalimat, sementara yang later disimpan atau ditaruh di akhir kalimat. Kondisi lainnya adalah jika kita ingin menunjukkan kejadian keduanya itu terjadi secara cepat atau tak terduga, kita bisa menggunakan kata suddenly yang berarti adalah tiba-tiba. Tiba-tiba cinta datang, bla 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 ya. Contohnya seperti ini. Suddenly I lost control when I saw her. Tiba-tiba saya kehilangan kendali. Tiba-tiba saya salting. Tiba-tiba saya malu ketika melihat dia ya. Nih suddenly. Jadi ini tetap sama, menunjukkan ingin fokus ke kejadian yang kedua adalah saat melihat dia ya. Efeknya apa? Hilang kendali atau salting tadi ya. Itu untuk kondisi yang kedua. Kondisi ketiga ketika kita menyatakan urutan waktu di masa lalu adalah untuk memperkenalkan atau fokus kepada kejadian yang pertama atau aksi yang pertama dari serangkaian kejadian. Artinya adalah kejadiannya lebih dari dua ya, banyaklah, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita menggunakan ungkapan atau ekspresi waktu first yang berarti adalah pertama, atau juga bisa berarti awalnya ya. Pertama, awalnya, jadi gini loh ya. Contoh gini nih. Setelah kata first, biasanya diikuti dengan kata then, next, second, third, fourth. Pertama bla 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 bla, kemudian then bla 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 bla, setelah itu next dan seterusnya ya. Contohnya, first forget him, then find someone better. Finally, you realize what life partner is. Pertama lupakan dia, kemudian temukan pengganti yang lebih baik. Akhirnya kamu akan sadar apa itu yang dinamakan jodoh ya. Ini pesan moral nih ya. Jadi kalau kamu pengen hidupnya life goes on ya, tetap berlanjut. Pertama lupain, relain, ikhlasin. Kemudian cari pengganti lah ya yang lebih baik kalau bisa ya.
Akhirnya kita akan sadar bahwa apa itu yang dinamakan jodoh ya. Amin. Contoh lain. First, switch on. Second, search for the channel. And last, adjust the volume. Ini mungkin tutorial bagaimana kita nonton TV ya. Pertama, nyalain. Kedua, cari channel yang sesuai atau yang diinginkan. Last, terakhir, volumenya diatur. Ini kondisi ketiga. Kondisi terakhir, ketika menyatakan urutan waktu di masa lalu. Untuk mengekspresikan atau menyatakan kejadian yang serentak, berbarengan ya. Pertama, jika kedua aksi tersebut lama, sama-sama lama atau panjang ya, kita bisa menggunakan kata while atau meanwhile. Bedanya di mana? Lihat dulu contohnya ya. While Lisa was studying, Suga was painting. Berarti while ini ketika ya. Ketika ketika Lisa sedang belajar, Suga melukis ya. Jadi ini berbarengan. Ketika Lisa sedang belajar, Suga melukis ya. Contoh keduanya menggunakan meanwhile. Lisa sedang belajar. Sementara itu, meanwhile, Suga sedang melukis. Jadi, while berarti adalah ketika, meanwhile berarti adalah sementara itu ya. Ini beda nih. While ketika, meanwhile sementara itu. Kemudian, tadi kan kejadiannya sama-sama lama ya, sama-sama panjang. Sekarang bagaimana jika salah satunya pendek, salah satunya panjang? Tetap berbarengan. If one action is long, jika satu aksi berlangsung lama dan kejadian lainnya itu pendek ya, atau instantaneous. Instantaneous ini berarti adalah seketika. Kalau simultan itu serentak. Kalau instantaneous ini berarti ketika atau seketika. Seketika. Oke. Contoh kalimatnya, belum. Atau seketika kita biasa menggunakan kata as, when, while. Ini sama saja ya. As, when, while. Contohnya, as when while I was forgetting about you, you came and asked me back. Saat saya mencoba melupakan kamu, kamu datang dan memintaku kembali. Ya, iya, drama lagi ya. Jadi as when while ini berarti adalah ketika ya, sama dengan di atas. Tapi kondisinya beda. Ketika saya sedang berusaha atau melupakan kamu ya, kamu datang memintaku kembali. Itu namanya ujian ya. Kita memang hidup ini penuh ujian. Termasuk ketika ingin move on, ingin melupakan, ada aja ujiannya. Dia balik lagi ke kita, minta balikan ya. Mamam. Itu contoh-contoh, mungkin bukan bucin ya, contoh-contoh yang mungkin saya coba buat kalian yang milenial bisa lebih memahami lah. Intinya adalah bagaimana kita menyatakan urutan waktu dalam bahasa Inggris dengan 4 kondisi tadi ya. Hubungannya dengan bagaimana kita memahami, membuat teks recount atau menceritakan pengalaman di masa lalu ya. Mungkin kalau kita lihat dari atas sampai bawah banyak jenisnya, beda-beda, ada yang sama tapi artinya beda. Untuk memahami ini, untuk mengaplikasikan ini memang agak sedikit sulit. Sulitnya karena memang kita butuh waktu, butuh berulang-ulang ya, diulang-ulang untuk mempelajarinya. Nggak apa-apa, namanya juga belajar. Tapi saya menawarkan bagaimana kita belajar untuk spokennya dulu atau pronunciationnya, bagaimana mengatakan kata-kata ini dalam bahasa Inggris ya. Kalian bisa ikutin saya ya, repeat after me, ulangi setelah saya baca. Siap? Pertama, before. Kalau ada yang salah dikoreksi ya. Then, while, beforehand, later, meanwhile, after, suddenly, as. Lanjut. Afterward, when, first, second, third, fourth, last, finally, later ya. Ini adalah ekspresi-ekspresi urutan waktu di dalam bahasa Inggris. Penggunaannya ada yang 2 kali, ada yang sekali, tergantung tadi kondisi atau situasi kejadiannya seperti apa ya. Lumayan panjang ya. Sebetulnya nih kita tadi kan membahas tentang recount text sama sequence of time. Ada yang terlewat ya, bukan terlewat, sengaja saya lewatkan, itu tentang preposition of time. Contohnya apa? Misalkan ini nih. Ada kata on, in,
dan at. Ini menyatakan keterangan waktu ya. Untuk membahas ini saya sudah siapkan videonya ya. Kamu bisa lihat di sini atau link di kolom deskripsi. Penggunaan on, it, dan at itu seperti apa ketika menerangkan waktu ya. Sepertinya itu dulu untuk pembahasan kita hari ini tentang recount text dan juga how to expressing sequence of time, menyatakan urutan waktu dalam bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham silahkan diulang-ulang videonya. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Ingat ya, belajar bahasa Inggris bukan hanya bagaimana kita menguasai atau bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Namun lebih jauh dari itu adalah bagaimana kita memahami dunia lebih luas lagi melalui bahasa Inggris. Tetap semangat belajarnya ya. Oke, Agus Gunawan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.